7 tahun aku menikah, ternyata suamiku selingkuh. Akhirnya, aku memutuskan untuk aborsi dan membebaskannya. Selanjutnya, Kiran Lane. Nona, kamu benar-benar yakin? Kamu yakin dengan keputusanmu? Setelah kamu tanda tangan, gak akan bisa dibatalkan. Silakan tanda tangan, lalu ikuti kami ke ruangan. Ikuti aku. Tuan sendiri yang pergi untuk memilih kalung itu. Katanya edisi terbatas, pasti cocok dengan Nyonya. Iya kan? Tuan selalu perhatian dengan Nyonya. Bertahun-tahun menikah, rasanya masih pacaran. Mereka pasangan model paling tenar. Aku nggak nyangka keluarga kaya bisa punya pasangan mesra. Kemesraan waktu muda gak akan bertahan bertahun-tahun. Bunga mekar dan layu pada waktunya. Masa lalu yang mencolok akhirnya kandas. Tolong pesankan tiket pesawat ke kota Hal. Tujuh hari lagi, perayaan pernikahan kami ke-7 tahun. Biar semua yang dimulai dari hari itu benar-benar tuntas di hari yang sama. Sedang menulis apa? Yosua, Maaf, malam ini aku menemui Pak Zain. Aku nggak bisa membatalkannya. Maaf aku minum dan membuatmu menunggu. Ini salahku mencampakkanmu. Apapun maumu, akan kuturuti. Wanita simpananmu itu sudah hamil 2 bulan. Mau kamu apakan dia? Aku mau anak, tapi Kiran nggak bisa hamil. Biar Sienna Zain melahirkan anak itu, lalu Kiran yang membesarkannya. Kalau tiba waktunya, kita bilang diadopsi dari yatim piatu. Kiran, kenapa? gak apa. Saus udangnya terlalu pedas. Oh. Ini, minum air. Yosua mungkin sudah lupa. Dulu aku kuliah jurusan bahasa Perancis, dan dia rela mempelajari bahasa itu demi mendekatiku. Ada apa, Kiran? Masih marah padaku? Kamu bau minuman. Gak suka. Oh iya, tadi kamu mau menebus salahmu. Kalau gitu, tanda tangani sesuatu. Apa ini? Sok misterius denganku. Ini cek. Jangan intip jumlahnya. Cepat tanda tangani. Oke, aku janji. Aku nggak akan lihat. Selama itu maumu, aku kasih padamu. Joshua, kami semua sudah di sini, tinggal kalian berdua. Kapan kalian datang? Sebentar lagi. Kiran, Tian mengajak kita bertemu. Ganti bajumu, kita pergi bersama. Sudah lama kamu nggak menemui mereka. Ayo ikut habiskan waktu bersama. Oke. Yosua,
Mungkin ini terakhir kalinya kita keluar sebagai suami istri. 7 hari lagi, kita akan jadi asing. Hai. Yosua, ipar. Pelayan, kami minta teh lemon. Yosua, kenapa teh lemon? Kamu harus minum kalau kesini. Istriku nggak minum. Oke. Kenapa, sayang? Menatapi suamimu aneh begitu? Iya. Aku mau lihat baik-baik. Kalau suami yang mencintaiku ini tulus atau enggak. Istriku, jangan bercanda begitu. Aku nggak akan sanggup kamu tinggalkan. Dia jatuh cinta pandangan pertama padaku, lalu mendekatiku dengan tulus. Sejak hatiku dipatahkan cinta pertamaku, aku selalu ragu untuk jatuh cinta. Tapi aku tergerakkan oleh Yosua. Waktu aku mau dengannya, satu-satunya permintaanku cuma kesetiaan. Gimana bisa aku membiarkan istriku melakukannya sendiri? Duh, Yosua! Bisakah kalian bermesraan di tempat lain? Kamu mau membuat kami yang lajang cemburu? Aku budak cinta. Kamu baru tahu ya? Kalau nggak tahan, diam saja. Oke. Aku minum saja deh. Pak, ini teh lemon yang kamu pesan. Pak, ini teh lemon yang kamu pesan. Taruh di situ. Silakan keluar. Ini. Baik, Pak. Astaga, maafkan aku, Pak. Kakiku tergelincir. Nggak lihat istriku di sini. Kamu nggak diperlukan lagi. Cepat keluar. Kalau gitu, kalau perlu apa-apa, panggil saja aku. Kiran, aku ke kamar mandi dulu. Kian, jaga iparmu. Jangan khawatir. Aku ke kamar mandi juga. Siapa yang menyuruhmu muncul di depannya? Aku merindukanmu. Lagi pula, menurutmu bajuku ini nggak menggoda? Kamu nggak mau tahu apa di dalamnya? Jangan-jangan kamu nggak pakai apa-apa? Aku nggak suka. Nakal sekali. Jahat apa kamu? Jahat apa kamu? Yosua, sekali selingkuh, selamanya bersalah. Cinta ini
Perjalanan jauh yang bergantung pada kesadaran diri. Yosua, aku benci kamu. Nyonya, ini sup burung dara yang dipesankan Tuan khusus untuk kamu. Untuk mengisi energi, kamu harus minum. Hari ini sudah tanggal 7 Agustus. Nyonya, pasti lelah akhir-akhir ini. Sampai salah kira tanggal? Iya. Waktu berjalan cepat. Tiga hari lagi, kasih ini ke Tuan. Baik, Nyonya. Waktu Tuan menerimanya, dia pasti akan sangat senang. Kuharap dia senang melihat laporan aborsinya. 3 hari lagi, dalam 3 hari, semuanya akan berakhir. Penumpang yang terhormat, terima kasih sudah memilih penerbangan kami. Kami mengingatkan, sebelum terbang di tanggal 10, pastikan kamu sudah berkemas dan siap. Istriku, aku pulang. Sayang, kamu masak hari ini. Ini semua kesukaanku. Ayo makan. Anggap saja, ini perpisahan terakhir kita. Sayang, kamu kerja keras. Aku sangat mencintaimu. Sebagai terima kasih. Ayo, kita bersulang untuk semua makanan ini. Angkat saja. Gimana kalau itu darurat? Halo, Halo Yosua, aku menunggumu di Bariaran. Kapan kamu akan menemaniku? aku bersama Kiran. Nggak malam ini. Yosua, hari ini aku ulang tahun. Aku mengundang banyak teman. Aku sudah bilang kamu akan datang. Kumohon aku minta kamu untuk jangan memalukanku. Aku akan segera datang. Ada urusan mendesak di kantor. Yosua, kalau hari ini kamu pergi, kamu nggak akan kembali. Duduk dan habiskan makananmu. Ini pertama dan terakhir kalinya aku memintamu. Oke. Kumohon Yosua. Urusan ini darurat. Aku harus segera ke sana. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Yosua, aku nggak akan menunggu lagi. Dulu kukira selamanya. Ternyata ini semua cuma candaan. Yosua, kamu sengaja menyembunyikan keberadaan Sienna dariku. Tapi kamu gak akan nyangka, dia bisa menemukanku.
Tolong kirimkan dokumen ke Bariaran. Serahkan ke Yosua. Penumpang yang terhormat, pesawatmu ke kota Hal akan terbang dalam 2 jam. Harap tiba di bandara dalam 1 jam sebelum pemeriksaan. Semoga perjalananmu menyenangkan. Yosua, kita nggak akan ketemu lagi. Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Terima kasih semuanya. Aku nggak nyangka Yosua menyiapkan kejutan sebesar ini. Terima kasih terutama Yosua yang mau menemaniku dan bayi di perutku. Selamat ulang tahun. Hei. Terima kasih saja nggak cukup. Harus kamu buktikan. Semuanya. Haruskah mereka ciuman? Ciuman! Tunggu. Boleh tahu siapa di sini Pak Yosua Guntur? Ada kiriman untukmu. Silakan ditandatangani. Dokumen perceraian. Pak Yosua, Kakak Ipar benar-benar menceraikanmu. Dia diceraikan. Hah? Itu dia diceraikan ya? Wah, itu suratnya. Kenapa? Kenapa kamu pucat sekali? Kamu diam-diam menghubungi Kiran. Sienna, kamu lupa apa yang kubilang waktu kita bersama? Yosua, jangan begini. Aku dan bayinya ketakutan kalau kamu seperti ini. Diam kamu. Kemana Nyonya pergi? Coba cari tahu. Katakan, Tuan, Nyonya nggak keluar sama sekali hari ini. Dia masih di rumah. Yosua, mau kemana kamu? Dengarkan, kalau ada yang terjadi ke Kiran, kamu harus bayar dengan nyawamu. Kiran! Kiran, di mana kamu? Kiran, di mana kamu? Kiran nggak mungkin pergi. Mungkin dia masih marah padaku. Tuan, ini hadiah yang disiapkan Nyonya untukmu. Dia minta kasih tepat di hari ini. Hadiah? Nggak mungkin dia hamil. Sangat nggak mungkin dia hamil. Ini tanda tangan Nyonya sendiri. Ya, operasi aborsi. Dia benar-benar melakukan aborsi. Entahlah, tapi melihat tanggalnya, operasinya sudah terjadi. Nggak mungkin bisa pulih. Gak mungkin. Lalu gimana denganku? Kenapa dia nggak mau punya anak? Kenapa? Dokumen persetujuannya ditandatangani Nyonya sendiri. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu. Harusnya dia tahu seberapa lama aku menunggu anak itu. Kiran, kamu nggak mau anak itu lagi. Kamu nggak mau lagi denganku.
Yosua? Yosua? Kiran? Itu suara Kiran. Yosua? Kenapa kamu kesini? Yosua, kamu ini bilang apa? Kiran, kamu sudah tahu semuanya. Itu kenapa kamu pergi. Bahkan kamu gak mau anak kita dan aku. Maaf, Nona. Emosi Tuan masih benar-benar gak stabil. Silakan pergi, biar dia menenangkan diri. Ini rumahku. Kamu mau aku pergi kemana? Nona, kamu panggil aku Nyonya Sienna. Mulai sekarang, aku istri sah Yosua Guntur. Oh, dia juga hamil. Baguslah, dia aborsi. Jadi nggak usah repot-repot merebutkan hak dengan anakku. Zaman sekarang, orang-orang nggak malu berbuat jahat. Bilang apa kamu? Siapa orang jahat? Ini salah Kiran yang nggak berguna, suaminya selingkuh. Aku bisa merebut Yosua karena aku mampu. Kamu pembantu yang nggak tahu apa-apa. Cepat keluar sekarang. Yosua. Kamu memukulku. Memang kenapa? Mulai hari ini, kita benar-benar putus. Aku akan mencari Kiran. Aku harus merayunya kembali. Kiran sudah menandatangani surat perceraiannya. Dia akan kembali. Bisakah kamu melihat ke arahku? Bukannya lebih baik kita berdua hidup bahagia? Hidup bahagia? Sudah kubilang dari awal. Kita ambil seperlunya saja. Kamu juga berjanji, kamu gak akan mengganggu Kiran. Ternyata selama ini kamu tuli. Ini karena aku sangat mencintaimu. Yosua, kamu benar-benar tega kepadaku. Aku juga kekasihmu. Mencintaimu? Dari awal. Yang ku mau cuma seorang anak. Sekarang aku menyesali kenapa aku memilihmu dulu. Beraninya kamu diam-diam melukai Kiran. Gak heran dia pergi. Gak heran dia aborsi. Dari dulu dia sudah tahu soal kita. Aku salah, Yosua. Aku sadar aku salah. Kumohon demi anak bayinya, maafkan aku sekarang. Oke, janji gak akan kulakukan lagi. Demi bayinya. Demi bayinya. Kiran gak akan senang melihatnya. Mau apa kamu? Yosua, jangan lakukan ini. Ini anakmu. Kenapa kamu tega melukai darah dagingmu sendiri? Lepaskan aku, oke? Aku janji gak akan melakukannya lagi. Aku akui aku salah. Harusnya aku gak macam-macam dengan Kiran. Ini karena aku terlalu mencintaiku. Aku cuma mau kasih anakku rumah yang sebenarnya. Yosua, kamu mencintaiku kan? Mau kasih anakmu rumah? Andai saja kamu sadar diri, aku pasti membiarkanmu membesarkan anak itu. Sienna, ini karena kamu serakah. Yang kamu alami sekarang. Karma yang kamu tuai sendiri. Kalau kamu mencintainya, kenapa kamu sering meniduriku? Kenapa kamu membuatku hamil anakmu? Cintamu itu cuma sandiwara untuk dirimu sendiri. Kalau kamu tulus mencintai seseorang, kenapa hati dan badanmu terpisah? Dasar munafik. Kamu terus menyebut nama Kiran, tapi tiap malam kamu tidur denganku. Tutup mulutmu! Tutup mulutmu! Apa? Kena titik sensitifmu. Kamu terus-terusan mengungkap cintamu, tapi kamu masih menikmatiku. Dasar munafik bermuka dua. Cintamu lebih menjijikan daripada kecoa. Diam kamu! Diam! Kamu kira dengan perlakuanmu, aku gak akan jatuh cinta denganmu? Yosua, orang yang membuat Kiran menjauh itu bukan aku, tapi kamu sendiri. Aku. Ini salahku. Tapi masih ada waktu. Sebelum aku menemukan Kiran, aku akan membersihkan dosa di masa laluku. Tarik sampai akarnya. Yosua, jangan lakukan ini padaku. Yosua. Dokter,
Gimana kabarnya? Dia pingsan waktu melihatku. Kondisinya parah. Pasien baru saja melakukan aborsi. Badannya belum sepenuhnya pulih. Prosedurnya sangat keras untuk tubuhnya. Sekarang dia masih kebingungan. Tolong rawat pasiennya. Biarkan dia istirahat. Jangan sampai mentalnya terombang-ambing. Baiklah. Kiran. Dulu demi pria itu, kamu memutus kontak denganku. Lalu aku mendengar kabar tentangmu. Menikahi Yosua. Apa yang sudah terjadi sampai kamu menyiksa dirimu sendiri? Kiran, kamu benar-benar membenciku. Setelah patah hati cinta pertamaku, Aku mencarimu di semua tempat yang mungkin kamu kunjungi. setelah patah hati cinta Kenapa pertamaku, masih gak ketemu aku juga? selalu meyakinkan diri. Cinta pasti berakhir. Aku mengunci hatiku. Sampai Yosua Guntur datang. Dia seperti pohon yang keras kepala, mengakar di hatiku. Makanan kesukaanku, ketakutanku, semuanya dia tahu lebih dari aku. Kurangi bawang untuk makanan ini. Tambahkan gula dan kurangi cabai untuk ayamnya. Dan secangkir teh lemon hangat. Cuma dengan melihatku saja, dia tahu kecanggunganku dalam diam. Aku gak perlu menjelaskan. Kalau nggak mau bilang, nggak apa. Suamimu di sini. Kutahan lagi dengan runtuh. Suatu waktu aku demam panjang. Dia bergegas untuk pulang. Sampai kecelakaan mobil. Waktu sadarkan diri hal yang pertama dikatakan. Kiran di mana? Dia nggak apa. Kamu nggak apa? Kiran, kamu sembuh. Waktu itu juga, aku mau menyerahkan hatiku. Luka di masa laluku, dia sembuhkan. Setelah menikah, aku selalu ingin merawatnya. Aku mengingat kebiasaannya, mengukirnya di hatiku. Pakai ini saja, Yosua, seperti cahaya di hidupku, menyinari malam gelap di masa laluku. Dulu aku takut menua bersama, tapi dengan dia, setiap hari aku mendoakannya. Menunggunya pulang kerja, bahkan ingin meniupkan kemanisan, setiap aku lari kepadanya. Aku sangat mencintai suamiku. Aku mau selalu menemaninya, sampai akhir hayat. Kiran, aku salah. Aku kurang ajar. Aku akan mencari. Pak Yosua, kami menemukan Nyonya di Kota Hal. Kiran, di mana kamu sembunyi? Walaupun aku melihat dari jauh. Bunga segar, mawar segar, bunga segar. Tahun yang lalu, aku masih menggandengnya, minum susu bersama di sini. Sekarang tinggal aku sendiri. Kakak, mau beli buket bunga. Kamu menyukai seseorang, dia pasti senang kalau kamu kasih mawar. Iya, tapi kakak kehilangannya. Aku mau semuanya. Kiran, akhirnya kita bertemu. Ayo pulang denganku. Kamu sakit jiwa, Kiran siapa? Kamu siapa? Kenapa pegang-pegang pacarku? Ayo sayang, jangan mendebat orang gila. Konsernya mau dimulai. Buang-buang waktu. Kamu dengar, pasangan penyanyi tenar itu, Kiran dan Tina, baru debut sebulan lalu, sekarang udah konser. Oh, aku tahu. Lagu mereka populer, banyak fans baru. Konsernya di dekat plaza ini. Gimana kalau kita ke sana? Ayo. Kiran, itu dia. Di mana konsernya? Cepat katakan. Di sana, di Mall Bintang.
bukan Kiran. Wah, keren banget. Kiran, I love you. Kiran. Kiran! Kiran! Maaf, Pak. Kamu mau foto bersama? Kiran, aku sudah lama mencarimu. Akhirnya ketemu juga. Pak, jangan melanggar peraturan. Kamu gak ingat aku? Ingatanku masih bagus, tapi aku nggak kenal kamu. Tolong dengarkan aku. Pak, aku Kiran Lane. Bukan Kiran yang kamu kira. Berhenti menggangguku. Kiran! Kiran! Jangan! Kiran! Hah? Di mana aku? Di mana aku? Ini rumah sakit. Badanmu masih lemah saat ini. Jangan bangun dulu. Jangan hentikan aku. Kalau kamu keluar sekarang, temanmu pasti marah. Aku nggak punya teman. Aku cuma mau cari Kiran. Dia masih marah denganku. Berhenti! Kamu pingsan. Aku membawamu ke sini. Jangan salah paham. Aku nggak kenal dia. Jangan anggap aku teman. Bukannya kamu mau keluar? Silakan, keluar saja. Aku nggak mau kemana-mana. Kamu ini kenapa sih? Kiran ini, Kiran itu, beraninya memanggil mesra. Memangnya Kiran mengenalmu? Aku selalu memanggilnya Kiran. Suara ini, pandangannya, kenapa rasanya nggak asing? Tapi aku nggak suka rasa ini. Kiran, orang ini jangan-jangan dia sakit jiwa. Pak, aku baru debut 2 bulan lalu. Masih penyanyi kecil. Tapi sebelumnya, kita benar-benar nggak kenal. Sepertinya kamu salah orang. Dia lupa. Dia benar-benar lupa. Bagus, kalau gitu. Kita bisa mulai ulang. Aku nggak punya tempat pulang sekarang. Kalian harus membawaku. Kamu memang menarik ya. Kami ini penyanyi, bukan tempat adopsi. Kenapa kami harus membantumu? Itu bukan kewajiban kami. Pak, kamu harus lekas pulang. Tina, ayo. Mata tajamku sudah mengenali kebohonganmu. Kamu punya niat jelek untuk Kiran. Aku nggak boleh menyukainya. Kamu nggak jelek juga sih. Sayangnya, otakmu ternyata nggak normal. Mau mendekati Kiran, tunggu saja 800 tahun. Kiran, tunggu saja. Aku nggak akan melepaskanmu. Kita akan bersama selamanya. Yosua, kamu ini kenapa pingsan begitu? Gak apa, aku menemukan Kiran. Menemukannya? Tapi, dia nggak ingat denganku. Dia lupa semua tentang kami. Lupa? Lalu kamu mau apa? Menghabiskan waktu di rumah sakit? Banyak karyawan grup Guntur menunggumu kembali. Sudah berapa hari gak pulang? Perusahaannya berantakan. Tian, aku mempercayaimu. Kuserahkan perusahaan padamu. 10% sahamku untukmu. Enggak, Joshua, kamu sudah gila ya? Demi wanita yang melupakanmu, kamu membuang perusahaanmu, bisnis keluarga. Aku nggak gila. Di kehidupan ini, aku bisa menyerah. Tapi aku harus dengan Kiran lagi. Kamu, jangan memujukku. Aku sudah bertekad. Lihat, kamu suka. Kamu kenapa lagi? Sudah kubilang berhenti menggangguku. Aku membawakanmu bunga. Ini kesukaanmu. Bunga matahari. Dari mana kamu bisa tahu kesukaanku? Nggak tahu kenapa.
Melihatnya, aku merasa nggak asing. Panggil aku Yosua mulai sekarang. Pak, kami nggak sedekat itu. Bawa bunga ini pergi. Aku nggak mau. Kamu nggak suka? Bukan karena aku nggak suka. Melihatnya, aku merasa senang. Memang itu kesukaanku. Kalau gitu, terimalah. Tapi aku nggak suka kamu. Nggak apa. Kalau nggak suka, aku coba lagi. Kalau sehari nggak cukup, sebulan. Kalau sebulan nggak cukup, tahun. Suatu hari, kamu akan menerimaku. Aku nggak paham kamu bilang apa. Di antara kita ini benar-benar nggak penting. Nggak apa kalau nggak paham. Ingat saja, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Ini kedua kalinya kita bertemu, kan? Kamu berani bilang begitu ke orang asing. Menurutmu itu nggak aneh? Tapi, aku mengenalimu bertahun-tahun. Aku tanya terakhir kalinya. Kenapa kamu selalu memanggilku Kiran? Memangnya kita kenal? Kamu mengira aku orang lain. Jadi aku pengganti. Untuk mengobati penyesalanmu. Begitu. Aku akan kesini lagi besok. Jangan kesini lagi. Yuda, menurutmu orang yang amnesia masih orang sama? Pak Yosua, soal isi hati, bawahanmu ini nggak paham. Tapi sudah jelas, dia masih orang yang sama, namanya sama. Kiran, harus apa lagi aku? Gimana pun akhirnya, Pak Yosua harus tanya hatimu sendiri. Hatiku? Kiran, lirik yang kamu tulis, ini keren. Kalau sudah rilis, kita pasti akan memenangkan penghargaan emas untuk debut terbaik. Tunjukkan ke produser dulu. Lihat kalau ada yang perlu diubah. Oke. Cepat. Kenapa kesini lagi? Sudah ku bilang jangan kembali. Aku mau memintamu menulis lagu. Gaya apa? Tema apa? Berapa Tuliskan imbalannya? Lagu kerinduan. Kamu nggak punya sopan santun? Seperti preman saja. Maaf, aku gegabah. Sudah aku bilang, aku bukan orang yang kamu cari. Tolong jangan samakan aku dengan perempuan itu. Aku sudah tanya hatiku. Entah kamu ingat atau enggak. Hatiku berdetak untukmu. Ada yang nggak berdetak. Kalau nggak berdetak itu mayat. Kamu tahu, bukan itu yang aku maksud. Menyebalkan sekali. Jangan cari masalah di sini. Kiran, tolong aku. Kiran, tolong aku. Siapa di sini, Kiran? Tina, kamu apakan dia? Mau apa kalian? Di siang bolong begini, kalian berani menyelinap masuk. Kamu mau dipenjarakan? Tanyakan wanita ini, apa yang dia lakukan? Tina, kenapa mereka marah denganmu? Kiran, mereka dari perusahaan rekaman yang sama. Lagu yang kamu tulis terlalu populer. Mereka menipuku untuk tanda tangan kontrak. Meminta 10 tahun lagi semua hak cipta lagu dikasih gratis ke mereka. Aku mau mundur, tapi mereka merebutnya. Bos kami menyukai lagu buatanmu. Itu nasib baik. Dasar nggak bersyukur. Cepat serahkan semua hak cipta lagunya. Kalau enggak, kami pakai kekerasan. Kami cuma mau merebut semua lagu kami secara gratis. Memang kamu siapa? Kamu menandatangani kontrak, tapi menurutmu hukum itu dekorasi. Kamu ini siapa? Beraninya ikut campur kami. Apa hubunganmu dengan mereka? Aku? Dia nggak punya urusan. Kalau ada apa-apa, bicara denganku. Jangan khawatir. Kami nggak peduli orang nggak penting. Hari ini aku datang mencarinya. Kata bos kami, nggak peduli kalau kita nggak dapat lagunya. Selama Kiran mau kerja sama dengan perusahaan kami. Apa? Kerjasama? Aku tahu, kamu nggak kesini untuk hak cipta. Kamu sengaja menjebak kami, memaksa Kiran kerjasama denganmu. Dasar penipu. Pintar. Baru sadar sekarang. Sudah telat. Jangan sentuh Kiran. Sudahlah, bawa dia. Cukup. Langkahi mayatku dulu.
Kamu kira kamu siapa? Awas! Yosua! 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 Berhenti! Pak Yosua, maaf. Yosua, lihat aku. Jangan tidur. Sudah kita panggilkan ambulans. Kiran, jangan takut. Kamu bodoh. Kamu tahu mereka bawa pisau. Kamu masih saja melawan. Kamu gila. Kamu juga gila kan? Masih mau menghadangnya? Jangan bicara. Gimana perasaanmu? Kiran, janji padaku. Aku janji. Aku janji apapun. Aku belum bilang apa-apa. Kamu menolongku. Aku janji apapun. Aku mau kamu janji. Besok-besok jangan gegabah. Yosua. Yosua. Mengharukan. Akting drama idol saja kalah. Untungnya dokter bilang pisaunya nggak terlalu dalam. Organ vitalmu nggak terluka. Ini sup kurma merah dan ayam. Membantu memulihkan darah. Terima kasih. Kamu pasti juga takut hari ini. Ayo, makan lagi. Kiran, bisakah kamu berhenti melihat Yosua? Kita masih duduk di sini. Ayo makan yang banyak. Oh iya, terima kasih Pak Yuda. Kalau enggak, kami nggak tahu harus apa. Ini pekerjaanku. Kamu terlalu sopan. Tapi, aku selalu penasaran. Kenapa kamu panggil dia bos? Dia teman masa kecilku. Kami tumbuh bersama. Oh iya, itu benar. Aku memanggilnya bos. Karena sejak dia kecil, dia selalu mimpi jadi CEO. Kami cuma ikut-ikut mimpinya. Lalu terbiasa. Yuda, bukannya kamu bilang kamu harus pulang nanti? Jangan tunda-tunda, oke? Oh iya, aku pelupa. Kalau gitu, aku pergi dulu. Kamu nggak mau makan dulu? Aduh, enggak. Aku sudah kenyang. Duluan. Aku antar dia dulu. Oke. Silahkan. Yuda, tolong jaga perusahaan. Kalau ada keadaan darurat, hubungi aku. Pak Yosua, kamu sebagai CEO grup Guntur bisa menentukan takdirmu. Tapi Nyonya sekarang dia penyanyi kecil dengan amnesia. Gimana kalau suatu hari dia ingat masa lalunya? Gimana mau kamu hadapi? Setiap hari aku menemaninya. Itu sebuah proses. Masalah nanti kita pikirkan nanti. Kalau gitu, kudoakan lancar. Yosua, Kiran, dingin sekali di sini. Kenapa kamu keluar? Jangan sampai kedinginan. aku cuma merasa Pak Yuda agak aneh. Yosua, kamu nggak bohong kan? Aku punya hadiah untukmu. Nggak usah, jangan repot-repot. Ini nggak mahal. Aku bantu pakaikan. Kapan Oke. kamu beli ini? Sudah lama. Tapi, kita baru bertemu. Kiran, aku bantu pakaikan. Oke? Oke. Kiran, kamu kenapa? Aku merasa pernah lihat kalung ini. Lalu, kamu ingat sesuatu? Enggak, mungkin aku salah pikir. Kiran, aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu sejak dulu. Kapan kamu mau menikahiku? Kiran, kamu harus membalas budinya dengan menikahinya. Jangan ragu-ragu, bilang saja mau. Tina, Kiran, nikahi aku. Oke?
akhirnya menikah. Ini hal baik. Kenapa kamu menangis? Aku cuma bahagia. Pernikahannya akan dimulai. Hari ini, aku pria paling beruntung di dunia. Kamu salah. Aku. Silakan kedua pengantin membacakan sumpah pernikahannya. Aku, Yosua Kiran Guntur, Lane, menerimamu sebagai pasangan pasangan pengantinku, mulai sekarang, sekarang, dalam kebaikan atau keburukan, kaya atau miskin, sakit, ataupun sehat, akan akan berdiri bersama di tengah badai dan berbagai kesulitan kita sebagai pasangan. Silakan kedua pengantin bertukar cincin. Cium, 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 cium. Aku keberatan. Siapa itu? Beraninya dia merusak pernikahan. Sepertinya dia teman kerja pengantinnya. Mitra anonim itu ternyata Mario. Ku dengar waktu Kiran menikah, dia langsung keluar negeri. Kenapa tiba-tiba ke sini? Jangan menikahinya. Kamu sudah lupa apa yang dia lakukan padamu. Dia selingkuh dengan Sienna waktu kalian menikah. Bahkan sampai punya anak dengannya. Dia bahkan memaksamu membesarkan anaknya. Kamu sudah lupa semua ini. Yosua, di kota yang ada wanita cantik yang bernama Sienna yang menunggumu. Kenapa repot-repot mengejarku dan menggangguku? Kiran, kenapa? Kiran. Sekarang kamu ingat semuanya. Aku ingat semuanya. Pengkhianatanmu, kebohonganmu, dan semua hal yang menjijikan antara kamu dan Sienna. Aku nggak lupa satu pun. Kiran, aku salah. Aku tahu aku salah. Kumohon kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah. Berubah? Aku terbang ke sini untuk menghindarimu. Akhirnya aku berhasil melupakanmu. Tapi kenapa kamu gak melepaskanku? Aku sudah bukan Kiran yang mudah dirayu dengan kata-kata manis. Aku gak peduli kamu berubah. Aku masih cinta. Itu gak pernah berubah. Kamu bilang kamu cinta, tapi cintamu cuma membawa luka. Rasanya seperti hatiku ditusuk. Kiran, aku salah. Aku akan berubah. Sienna dan anak itu sudah aku urus. Sekarang, aku cuma punya kamu. Aku jijik denganmu. Lepaskan! Gak mau. Lepaskan! Lepaskan aku! Yosua, menjauh dari Kiran. Kiran, mati kamu! Kiran, mati kamu! Kiran, awas! Yosua! Kenapa? Kenapa kamu melindungi dia? Kamu sangat mencintainya. Iya, aku mencintainya. Aku rela mengorbankan nyawaku. Gimana denganku? Apa aku bagimu? Kalau kamu mencintainya, kenapa aku hamil anakmu? Aku sudah melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Lagi pula, Kiran gak bisa punya anak. Kesehatannya buruk. Kamu memaksaku seperti ini. Dengan anak aku bisa punya posisi. Tapi kamu bunuh anak kita dengan tanganmu. Ternyata dari awal sampai akhir, aku yang bodoh. Aku sampah di ceritamu. Sampah yang dibawa setelah dipakai.
Cepat. Panggilkan polisi. Lepaskan aku! Yosua, nggak akan aku biarkan kamu! Lepaskan aku! Lepaskan! Kiran, jangan tinggalkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Kiran, maaf. Aku nggak bisa. Terima minta maafmu. Meski mempertaruhkan nyawamu, rasa bersalahmu mungkin hilang. Tapi semuanya sudah terjadi. Di antara kita, sejak kamu memilih untuk selingkuh, semuanya sudah hancur. Ayo, biar mereka yang urus. Kiran, jangan lihat ke belakang. Dia nggak pantas dapat. Kesempatan kedua. Kiran! Kiran! Kiran, kamu mau menangis saja. Jangan ditahan. Kiran, tunggu aku. Biarkan. Dia sendirian. Jangan-jangan kamu gak pakai apa-apa. Aku mau minta kamu nulis lagu. Gaya apa? Temanya apa? Bayarannya berapa? Tolong bikin lagu tentang patah hati. Hari ini kayaknya aku orang paling beruntung di dunia. Salah. Aku yang paling beruntung. Kok aku bisa sebodoh ini? Jatuh cinta lagi dan lagi sama si brengsek. Kiran, bangun. Mario. Jangan mikir apa-apa. Aku di sini. Kiran! 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 Kasihan Kiran. Demamnya bikin dia ngelantur. Kamu pulang, istirahat. Dalam susah kelihatan perasaan yang asli. Kalau gitu titip dia ya.
kamu masih di sini. Tuan dikit, Kiran akhirnya turun panas. Dia belum bisa turun minyak. Lihat tuh jenggot kamu berantakan. Jangan bilang kamu Serius? begadang semalaman. Tunggu. Jangan bilang kamu masih suka Kiran. Baru sadar sekarang. Gosip panas nih. Oke deh, aku ada rapat. Aku pergi dulu. Tunggu. Kamu kenapa nggak nunggu Kiran bangun? Jelasinnya ke dia. Kalau kamu pergi sekarang, nggak buang-buang waktu Hatinya seharian. rapuh banget. Aku nggak mau bikin dia makin tertekan. Kamu juga jangan bilang apa-apa. Oh iya, ada bubur millet yang aku masak buat dia. Kalau dia bangun, suruh dia makan sedikit. Kiran tuh beruntung banget. Setiap cowok yang dia temui kayak malaikat cinta. Halah, nggak mungkin. Emang dari mana datang banyak begitu? Si Marga Guntur itu bukan malaikat cinta. Dia tuh level dewa brengseknya. Jujur aja, Mario jago banget bikin bubur. Jangan-jangan dia belajar khusus buat Kiran. Kiran, kamu udah bangun? Sini duduk, aku ambilin bubur ya. Nggak usah, aku nggak lapar. Kalau gitu tidur lagi aja ya. Makan nanti kalau udah kuat. Nanti bilang ke manajer buat batalin preskon lagu baru minggu depan. Kalau gitu istirahat aja beberapa hari. Omongin lagi setelah kamu pulih. Aku bilang ke dia deh. Tapi ditundanya sampai kapan? Nggak tentu. Nggak tentu. Lihat sendiri kan, dia kayak gitu udah beberapa hari. Keluar kamar aja enggak. Piyamanya sampai mau jebol. Padahal kalian banyak acara ya. Semuanya ditunda. Ditanya alasannya cuma bilang enggak. Lagi pula, satu badan kayak bawa aura gelap. Aku aja ngeri deket-deket. Aku ada hadiah buat kamu. Nggak usah, jangan buang duit. Ini gratis kok. Biar aku pakaikan ya. Kurang ajar. Kiran, Kiran, tenang. Jangan sakitin diri kamu. Biarkan aku sendiri kalian semua. Kiran. Yang tenang ya. Aku mau ajak kamu ke satu tempat. Mario, kamu mau bawa aku kemana sih? Ini tempat yang sering aku datangi sendirian. Tempat Terus rahasia hubungannya sama kita. aku apa? Kalau mau manjat-manjat sendiri, aku pulang. Kiran, Kamu ngapain? Kamu penculik ya? Kiran, percaya sama aku. Kita hampir sampai. Kamu pasti suka tempatnya. Ini indah banget. Cantik kan? Aku nemu ini nggak sengaja. Ini rahasia yang cuma aku yang tahu. Aku belum pernah bawa siapapun ke sini. Kiran, lihat baik-baik bunga matahari ini. Ada orang nanam ini di sini, terus pergi ninggalin begitu saja. Tapi apa itu nyakitin mereka? Mereka nggak peduli. Tahun demi tahun, mereka tetap mekar di sini. Karena bunga matahari itu nggak punya pemilik. Mereka punya diri mereka sendiri. Kita juga sama. Mau kamu cinta banget sama seseorang atau benci banget, jangan sampai hilang diri sendiri. Ini irama utama kehidupan. Iya kan?
Ya ampun, melodinya, liriknya, indah banget sumpah. Iya, keren banget Penampilan kan? panggung ini, siapa yang percaya mereka masih rookie? Apa dunia musik Tiongkok bakal berubah gara-gara ini? Ini lagu baru kami, Sunflower. Semoga teman-teman media dukung banyak ya. Halo semua, nih aku kasih lihat langsung penampilan live Kiran dan Tina. Meledak banget pokoknya. Follow, like, dan save. Lakuin semua, siapa tahu menang foto bertanda tangan dari duo Kirtin. Udah kuduga, cewekku bakal selalu jadi bunga matahari paling bersinar. Kiran, kenapa nggak ada kabar sama sekali? Kiran muncul, dia muncul. Ini lagu baru kami, Sunflower. Semoga teman media dukung banyak ya. Apa? Lagu barunya? Judulnya Sunflower. Pak Yosua, pelan-pelan. Anda baru dipindah dari ICU. Dokternya bilang Anda nggak boleh bangun dulu. Aduh, lukanya kebuka lagi. Lihat, lagu baru Karen judulnya Sunflower. Dia sudah maafin aku. Pasti dia maafin aku. Aku harus cari dia. Pak Yosua, tolong berbaring dulu. Saya panggil dokter. Aku harus cari dia. Pak Yosua, Anda mau mati ya? Sini, Kiran! Tina! Cantik Sunflower keren! Kiran! Kiran! Nona Kiran, Nona Tina, fans di luar heboh banget. Kami sudah siapkan jalur VIP untuk kalian. Silakan ikut saya. Terima kasih kerja kerasnya. Ayo pergi. Kiran, akhirnya aku ketemu kamu. Yosua. Kamu masuk dari mana? Keluar sekarang! Maaf, tolong maklumi. Kami cuma mau ngomong sebentar. Cuma sebentar kok. Kiran sampai sengsara karena kamu. Gimana kamu masih berani muncul di sini? Kiran, kamu mau aku antar keluar dulu? Nggak usah, aku bisa. Tunggu di sini. Yuda, kamu tunggu di samping juga. Siapa Yosua? Kiran, akhirnya kamu datang lagi kepadaku. Aku dengar lagu barumu. Kamu udah maafin aku kan? Enggak. Aku cuma merelakan semuanya. Aku nggak peduli kamu maafin atau enggak. Asal kamu mau ketemu aku aja sudah cukup. Hari ke depan masih panjang. Aku masih punya seumur hidup buat nebus semua salahku. Nggak ada hari ke depan. Hari ini terakhir kita ketemu. Tolong jangan ganggu aku lagi setelah ini. Kamu cuma lagi marah. Kamu jatuh cinta sama aku pertama kali. Dan jatuh cinta kedua kali berarti aku memang jodohmu. Kamu pasti bakal jatuh cinta lagi sama aku dan nikahi aku. Gimana bisa ada orang sebrengsek dan senyata kamu? Jangan tahan aku. Aku harus hajar dia. Kalau kamu nggak ngerti bahasa manusia, aku jelasin lebih jelas. Antara kita nggak ada hubungan apa-apa. Kedepannya itu mustahil banget. Aku Itu aja nggak yang mau aku percaya. bilang. Kalau Nggak ada. enggak, kenapa lagu baru judulnya Sunflower? Kenapa kamu si pakai kalung yang aku kasih? Kalung yang kamu kasih sudah aku buang. Yang ini aku beli sendiri. Kiran, jangan bohongi dirimu sendiri. Bunga matahari itu lambang cinta kita. Dan kamu masih suka bunga matahari. Itu bukti kalau kamu cinta aku lebih dari yang kamu kira. Dengar baik-baik. Yang aku suka itu bunga matahari. Aku nggak akan biarin kamu bikin aku benci itu. Kamu nggak sepenting itu. Wah, gila sih, Kiran keren banget. Kalau gini aku bisa naksir juga. Gak mungkin. Gak mungkin. Akhir-akhir ini aku juga sadar. Aku harus terima kasih ke seseorang. Lagu ini aku tulis buat dia. Kenapa aku cium bau-bau cinta di udara? Pak Yosua, cepetan ke rumah sakit.
Lukanya makin parah sekarang. Aku nggak akan nyerah buat kamu. Aku pasti bakal bikin kamu balik ke sisiku. Bersulang. Semoga lagu baru kita tembus 100 juta streaming. Semoga lagu baru kita tahan di chart sebulan penuh. Semoga lagu baru kita bisa lewat 10 juta royalti. Wow. Halo ayah, ada apa? Mario, kamu di mana? Nenek tiba-tiba stroke. Sudah keluar surat kritis. Cepat ke rumah sakit. Nenek kritis? Aku langsung ke sana. Dokter bilang mereka nggak tahu bisa bertahan hari ini atau enggak. Bukannya kamu bilang kamu lagi pacaran? Nenek mau kamu bawa pacarmu buat lihat dia terakhir kali. Biar dia tenang. Halo, kamu dengar nggak? Cepat bawa dia ke sini. Ayah mau tanda tangan dulu. Aduh, gimana ini? Harusnya aku nggak bohong sembarangan. Kalian, ada yang bisa nolong aku nggak? Jangan. Personaku ditakdirkan hidup sendiri. Turun ke dunia fana. Bisa bunuh inspirasi musikku. Lagian, kalau aku ikut, nenek kamu bisa makin cepat meninggal. Kenapa kalian liatin aku? Bro, bohong kayak gini ke dia. Kayaknya nggak bagus kan? Nenekku kerja keras seumur hidupnya. Dan keluarga kami cuma punya satu penerus 3 generasi. Nenek paling sayang sama aku. Aku nggak mau dia meninggal dengan penyesalan. Halo, Paman Bibi. Nama aku Kiran Lane. Aku datang menemani Pak. Nenek, Maksudku Nenek. Mario. Menemani Mari Mario datang. ketemu nenek. Halo, Kiran. Anak baik. Sini biar nenek lihat kamu. Bu, cepat bangun. Mario bawa calon menantu. Cepat lihat. Nenek sadar. Halo nenek. Namaku Kiran. Cantik sekali anak ini. Kiran, duduk sini. Wah, wajahnya keberuntungan banget. Kalau kamu bisa ngurusin Mario, nenek bisa meninggal dengan tenang. Nenek, apa sih yang nenek omongin? Nenek harus hidup sampai 100 tahun. Nenek, jangan gerak. Infusnya geser. Bahaya itu. Biar aku benerin. Jangan. Ayah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang penting kita sudah dapat calon mantu. Nenek nggak pura-pura lagi. Kiran, ikut nenek. Di rumah nenek sudah menyiapkan banyak hadiah pertemuan buat kamu. Ayo. Nenek pelan-pelan dong. Ini semua bukan urusanku. Ini semua ide nenekmu sendiri. Ya, kantorku lagi super sibuk. Aku harus pergi sekarang. Kalau berani sana hadapi nenekmu. Itu bukan urusan kami. Aduh, keterlaluan sih tadi. Kalian bikin aku hampir mati kaget. Bukannya ini rumah utama Louis yang terkenal itu? Aku pernah lihat di majalah. Setahu aku, rumah Betul. ini milik keluarga Cendana, keluarga terkaya di kota Hal. Keluargamu ada hubungan apa sama mereka? Kiran, grup Cendana ini milik keluarga kami sendiri. Kiran, kalau kamu menikah dengan Mario, kamu gak akan kekurangan apapun. Kamu pewaris grup Cendana. Mario ini entah kenapa bandel banget. Perusahaan segede itu, tapi dia gak mau pulang buat ngejalaninnya. Maunya buka studio musik segala. Aku suka musik. Aku mau bangun karir dengan usaha sendiri. Salah. Kalau kamu berhenti kerja keras sedikit saja, kamu bakal disuruh pulang buat warisin aset miliaran. Lain kali, jangan minta aku ikut drama begini. Keluargamu terlalu heboh. Makan dan bawa barang sebanyak itu. Aku sampai kewalahan. Mereka suka kamu karena kamu memang pantas. Oh iya, ada juga hadiah-hadiah ini. Harganya ratusan juta semua. Aku nggak bisa terima. Tolong, bawa balik simpan buat calon Nyonya Mario nanti. Selain kamu, gak ada yang bisa jadi Nyonya Muda Mario.
Kiran, itu kamu? Kenapa perasaanku nggak enak ya? Kiran, kenapa kamu di sini? Aku tahu, kamu sama partner kamu ke area elit buat nyari Pak Yusuf investor. pikir apa? Anggap aja begitu. Mario, ayo pergi. Hei, dengerin aku dulu. Aku kesini hari ini buat ketemu grup Cendana. Bahas proyek, demi kamu. Aku rela mindahin grup Guntur pelan-pelan dari kota Yale ke kota Pak H. Yosua, tolong jaga ucapan. Apapun yang kamu lakukan, nggak ada hubungannya sama aku. Gimana bisa nggak ada hubungannya? Selama aku di kota Hal dan punya pijakan kuat, kamu nggak perlu lagi susah-susah cari investor. Nanti kamu mau berapapun dananya, aku bisa kasih. Itu nggak perlu sama sekali. Iya bener. Kamu nggak perlu capek-capek nulis lagu dan tampil. Nanti kamu tinggal di rumah saja dan jadi nyonya muda Yosua yang baik. Aku bakal selalu jagain kamu. Yosua, kamu ini beneran belum belajar apapun dari masa lalu. Masih berani sok benar di sini. Kamu bahkan nggak tahu Kiran suka apa. Tapi kamu ngoceh seenaknya. Mario, sudah lama aku tahan kamu. Kalau bukan karena kamu, aku dan Kiran sudah hidup bahagia sekarang. Kalau kamu berani ikut campur lagi, tanggung akibatnya. Aku nggak akan sopan lagi. Justru aku yang sudah lama tahan kamu. Jangan hina dia lagi. Kiran, kamu ternyata bela dia. Dia itu cuma orang miskin. Apa dia lebih baik dari aku? Iya, dia jauh lebih baik dari kamu. 1000 kali lebih baik, 10.000 kali. Seenggaknya dia tahu, kalau aku mau sesuatu, aku bisa perjuangkan Ini sendiri. pertama kalinya. Gak minta belas Kiran kasihan pegang orang. tanganku duluan. Ayo pergi. Maaf. Tadi aku panik sampai Aku mau lupa kamu melepas. nempel ke aku. Tapi tenang saja, Seumur hidup pun gak aku orang cukup. yang punya batasan. Bocah satu Aku ini nggak mungkin jelas nempel punya ke pikiran tuan muda macam-macam soal Mario. Kiran. Kayaknya aku harus berusaha lebih keras. Kiran, lihat ini deh. Apa? Sejak kapan ada pameran baru di sini? Aku belum pernah lihat. Cicada 17 tahun. Vibe-nya unik juga. Penasaran isinya apa? Ayo cepat, waktunya hampir habis. Besok pagi harus kumpulin demo lagu baru terus rekaman. Ih, kenapa buru-buru banget? Masuk dulu lihat-lihat. Cari inspirasi dari bidang lain. Bikin kepala rileks. Itu justru bantu proses kreatif. Wah, lihat ini. Catatan obrolan QQ zaman dulu. Semuanya ditulis tangan. Kalau dia sayang sama aku kayak gini, mati pun aku rela. Wah, keren banget. Hah? Yosua, orang gila satu itu. Kiran cepat ke sini. Lihat ini. Ini kamu waktu umur 16 tahun. Tina teman STEM paling gak berguna. Sini kamu mati kamu. Dia itu pemeran utama aula pameran. Wah, cantik dan anggun banget. Kamu gak kenal dia? Duet mereka Kirtin. Lagi booming banget sekarang. Lagu baru mereka udah lama ngetop di chart. Wah, cantik, berbakat, dan dicintai sedalam ini. Pintu mana sih yang Tuhan tutup buat dia? Kiran, aku tahu kamu bakal datang. Maaf, salah tempat. Aku pergi sekarang. Semuanya, terima kasih sudah datang ke pameran Cicada 17 tahun yang aku adakan sendiri. Pameran kali ini, hadiah yang aku persembahkan untuk Nona Kiran Lane. Semua benda pameran, setiap detail kecil, mencatat cinta kami. Alasan kenapa namanya Cicada 17 tahun, karena cintaku pada Nona Kiran. Seperti kepompong jangkrik yang berdiam di tanah, menghadapi banyak rintangan dan cobaan. Rasa sakit dan kegelapan akhirnya membuatku sadar sedalam apa cinta ini. Kiran, kasih aku satu kesempatan lagi ya. Bilang iya. Bilang iya. Jujur aja, si Yosua ini jago banget sih dramanya. Apa Kiran bakal terpengaruh? Yosua, bisakah kamu berhenti tenggelam dalam dramamu sendiri? Bikin diri sendiri terharu. Kamu sekarang benar-benar kayak badut. Oh ya, kalau kamu bilang kamu berdiam di bawah tanah, ya udah jangan keluar lagi. Biarkan saja busuk di sana.
Buka dulu, lihat. Nggak sempat. Aku bahkan belum bilang ini apa. Balikin. Masih perlu Tolong dijelasin. bantu aku sekali lagi. Kalau aku datang sendirian, para sosialita di acara itu bisa habisin aku hidup-hidup. Aku udah bilang, jangan minta aku hal beginian lagi. Jangan cuma nyukur bulu dari domba yang sama, nanti botak. Lagi pula, kenapa nggak cari Tina? Dia lagi backpacking sama teman-temannya. Beberapa hari nggak bisa pulang. Dan ayahku juga ada di acara malam ini. Kalau aku bawa orang lain, ketahuan dong kebohongan kita kemarin. Aku benar-benar takut sama kamu. Tapi ini terakhir kalinya. Abis ini jangan lagi. Makasih. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa dia bakal nampar aku? Kenapa begini? Kenapa jantungku kenceng banget? Pasti gara-gara kebanyakan kopi hitam tadi. Pasti. Kalau begitu, sepakat ya. Aduh, kamu ini cepat pergi. Jangan ganggu inspirasiku. Oke. Lanjut. Hei, nggak apa-apa kok. Dia lumayan lucu juga kalau lagi begini. Ya Tuhan, bukannya itu penyanyi baru yang lagi naik daun keren, Lane? Lihat gaun yang dia pakai. Itu edisi terbatas YCC musim ini. Harganya 500 juta. Siapa ya? Laki-laki beruntung yang jadi pendampingnya malam ini. Kieran, kok kamu tahu aku di sini? Anginnya kencang di luar. Kondisi kamu kurang fit. Masuk sama aku. Pendamping wanitaku. Jelas harus aku yang urus. Nggak perlu repot-repot Pak Yosua. Padahal dulu, Kieran selalu gandeng lenganku. Padahal dulu, harusnya aku yang bikin satu dunia iri. Kamu terlalu cantik. Kamu cantik. Cuma kata cantik yang paling pantas disebut. Aku harus bikin dia senyum gini seumur hidup. Maaf, tanganku licin. Maafin aku, Karen. Bikin gaunmu kotor. Biar aku beliin yang baru. Nggak perlu. Aku bisa minta pelayan buat bantu bersihin. Kalau tetap mau bayar ke Mario. Silakan lewat sini. Mario, panggil dengan penuh kasih sayang. Hei miskin, buat beliin dia gaun mahal. Pasti tabunganmu habis. Dia layak dapat yang terbaik. Benar kan? Sebenarnya, kamu nggak perlu repot-repot. Malam ini aku bakal ketemu Pak Leon buat dapatin proyek grup Cendana. Aku bangun pondasi kuat di kota ini. Kalau sudah gitu, pasti Karen bakal balik sendiri ke aku. Kenapa bisa ngomong gitu? Pak Yosua, kemampuanmu biasa saja. Tapi sok hebat. Kamu kepedean. Aku juga mau ingatin, jangan sampai wanita dan uangmu itu hilang semuanya. Baik, kita lihat saja siapa yang bakal kehilangan keduanya dan rugi total. Pak Leon, lama nggak ketemu? Kita ngopi lagi nanti. Boleh. Halo semua. Pak Leon, aku Yosua dari kota Yale. Sebelumnya diundang makan malam. Tapi waktu datang ke kediamanmu, kebetulan Pak Leon lagi pergi. Oh, kesan pertamaku, kamu masih muda dan menjanjikan. Pak Leon bisa saja. Proyek yang sudah didiskusiin sebelumnya gimana, Pak Leon?
Kalau itu, nanti kamu bawa proposal proyeknya ke kantor dan jadi sekretarisku. Aku siapin semuanya. Baik, makasih Pak Leon. Makasih Pak Leon. Mari bersulang buat kerja sama ini. Selamat kerjasama. Ngomong-ngomong, anakku juga datang hari ini. Kayaknya lebih baik aku kenalin kalian berdua. Cepat atau lambat, dia bakal urus grup. Kalau kalian sudah kenal dari awal, menurutku bakal lebih enak. Suatu kehormatan. Dari kata-kata Pak Leon, kayaknya kerjasama ini bakal berlangsung lama. Ini bagus, Kiran. Aku selangkah lebih dekat. Mario, sini. Ini, kenalin partner barumu. Apa? Mario? Pak Yoshua. Kita ketemu lagi. Kamu tuan muda keluarga Lewis? Iya, margaku Lewis. Bukannya sudah jelas? Banyak orang marga Lewis. Siapa yang kira bajingan ini anaknya Pak Leon? Kalian sudah kenal? Karena kerjasamanya pasti gagal. Sekalian saja aku rusak. Dan jauhin dia dari Kiran. Jadi gini Pak Leon. Wanita yang Mario bawa malam ini, Nona Kiran, sudah nikahi aku 2 kali. Dia gugurin anak kami karena salah paham. Karena terpuruk, dia pindah ke kota Hal. Karena itu, aku juga pindah dari kota Yale ke kota Hal. Maksudnya, Nona Kiran sudah gugurin anakmu? Benar kan? Mana mungkin orang kaya biarin anaknya nikah sama wanita yang sudah 2 kali nikah dan pernah aborsi? Benar, karena itu aku harus tanggung jawab. Aku benar-benar malu, dan bakal jaga dia ke depannya. Dan kalau dilihat dari sisi keluarga Lewis yang terpandang, pasti nggak mau Mario malu kan? Joshua, kamu nggak tahu malu. Jangan, hal kayak gini, biar aku yang tangani. Jangan sampai tanganmu sakit. Bukannya itu Pak Mario dari grup Cindana dan penyanyi keren lain? Benar. Tadi di pintu masuk, aku juga lihat Kiran. mereka bersama. Percaya sama aku, cuma aku yang tulus sama kamu. Mario juga nggak dapat restu orang tuanya. Pak Leon, kamu sudah banyak pengalaman. Orang muda pikir cinta itu segalanya. Tapi kalau keluarga terkaya di kota Hal, punya menantu wanita yang sudah pernah nikah, dan semua orang tahu, takutnya itu bikin malu kan? Benar. Dia anak keluarga terkaya di Hal. Banyak orang yang antri mau nikah sama dia. Kenapa nikah sama yang sudah pernah cerai? Walau Mario dan aku cuma pura-pura, Paman dan keluarga Louis perlakuin aku dengan baik. Mereka pasti kecewa sekarang. Kiran, jangan pergi. Bukan kamu yang salah. Kelihatannya, rencana ini berhasil. Selama orang tuanya nggak setuju, Mario nggak bakal bisa dekat sama Kiran. Pukulan ini, wakilin calon anak ipar keluarga Louis. Berhubungan sama kamu. Bisa bikin dia sial 8 kehidupan. Paman Leon, Kenapa jadi gini? Pak Leon, kamu nggak apa-apa kalau dia pernah nikah dan keguguran? Coba pikir, kenapa marga kami Louis, tapi nama grup kami Grup Cendana? Itu karena pendiri grup ini, neneknya Mario, sudah nikah 4 kali. Dia nggak mau hasil kerja kerasnya atas nama suaminya. Jadi, dia pakai marga aslinya. jadi makanya nenek perlakuin aku. Betul. Soal orang tuamu, aku juga sudah cerita ke mereka. Semua khawatir sama kamu. Apalagi nenek. Dia bilang, cuma orang yang pernah ngalamin, yang benar-benar tahu perasaan itu. Nah, jangan sedih. Mulai hari ini, hidupmu ke depannya bakal mulus. Kiran, gelas ini buat kamu, dari nenek. Dia bilang kalau kamu mirip banget sama dia. Kamu masih muda. Kisah hidupmu pasti lebih hebat daripada dia. Bu Kiran, bersulang. Siapa yang nggak pernah ketemu pecundang? Buang saja kayak sampah. Bersulang, aku penggemarmu. Makasih.
Makasih. Makasih semuanya. Tapi gelas ini, aku yang minum. Kenapa jadi gini? Kiranku. Pak Yosua, panitia bilang kalau ini perjamuan amal. Bajingan kayak kamu nggak boleh datang. Dan mulai sekarang, semua keluarga kaya di kota Hal nggak mau kerja sama-sama kamu. Pergi sendiri atau perlu dibantu? Kiran! Aku sudah bilang jangan minum banyak. Kamu nggak kuat, tapi masih saja minum. Pelan-pelan. Hati-hati. Nah, ayahmu cuma bisa bawa kamu ke sini. Sisanya, tangani sendiri. Aku mau minum air. Aku tuangin. Kiran, bangun, minum air. Ini airnya. Ih, kamu ganteng banget. Apa aku mimpi? Kiran, dia nyandar di tanganku. Mario, sudah bangun belum? Kami datang. Tian, ada apa? Mario sudah bangun belum? Kami datang. Mario, kamu nggak apa-apa? Jangan bikin ibu takut. Enggak. Aku nggak pakai baju. Aku ambilin kamu baju. Kamu udah selesai. Pelan-pelan saja. Gak usah buru-buru. Mati sudah. Kenapa? Gaun ini gak bisa dipakai lagi. Ya ampun, separah apa tadi mah? Aku gak percaya. Apa aku monster? Mario, kata ayahmu kamu mabuk semalam dan mau pulang ke apartemen sendiri. Aku sudah marahin dia. Bahaya banget. Benar, Mario. Kamu di kamar nggak? Cepat keluar. Kami sampai. Lihat. Aku gak apa-apa. Dasar kamu. Bubur yang kubuat pagi-pagi dan kirim ke sini bahkan nggak kamu sentuh. Iya. Hei, jangan. Jangan masuk. Pagi, Jangan Paman masuk. Bibi. Pagi, Paman Bibi. Ada Kiran di sini. Nggak apa-apa. Ini bubur buat kalian. Kalian minum yang banyak. Kami mau ke rumah utama buat cari tanggal dan kirim undangan. Hei, ayah, ibu. Kalian lanjut Kalian saja. lanjut aja. Ayah, ibu. Penjelasan kami. Aku punya ide. Ide apa? Kamu duluan. Satu, 1, 2, dua, 3. 3. Ayo kita kawin kontrak. Kalau gitu, aku nggak dipaksa ayah ibu nenek sampai nggak boleh pulang. Aku bisa bikin Yosua nyerah
dan singkirin dia. Sesudah Yosua pergi dan Mario temuin cinta sejatinya, kita bisa akhirin kontraknya. Oke, kalau begitu, aku ambil kertas sama pulpen. Oke. Padahal cuma kawin kontrak. Kenapa aku deg-degan gini? Kiran, maafin akal-akalanku. Aku sudah lama tunggu hari ini. Gaun ini gimana? Itu bagus, benar-benar bagus. Kamu bilang semuanya bagus. Nggak punya kata-kata lain. Asal banget. Semua yang Kiran pakai kelihatan bagus. Aku sudah ngomong jujur. Kamu nggak mau dengar. Yang benar saja. Kiran orang, bukan boneka. Kalau tetap maksa, aku bawa dia balik lagi ke villa. Oke, nggak Oke. coba lagi. Oke, nggak coba lagi. Cepat bawain cemilan buat Kiran. Ibu, cemilan apa? Ini, bawa buah saja. Iya, Bawain buahnya. makan buah. Sup sarang burung. Sup sarang burung. Ternyata cinta yang tulus bisa bikin orang kayak anak kecil yang manja. Joshua, kamu bisa sadar dan balik ke kota Yale. Sekarang, semua keluarga kaya di Hal bersatu tentang kita. Kalau kamu balik ke Yale, perusahaan kita punya sedikit harapan. Enggak, Kiran di sini. Aku nggak mau kemana-mana. Kamu nggak tahu? Kiran itu mau nikah sama Mario. Nggak mungkin dia mau balik lagi. Nggak mungkin. Kamu lihat, hadiah-hadiah yang aku siapin buat dia nanti pas ulang tahunnya. Aku kasih kejutan besar. Pasti dia bakal maafin aku. Iya, Nggak ada harapan. Aku pergi. Urus dirimu sendiri. Kiran, buka pintunya. Ini aku, Kiran. Aku punya kejutan besar buat kamu, Kiran. Kiran, cepat buka pintunya. Kenapa berisik banget? Mau ganggu orang tidur? Halo, aku mau tanya. Apa kamu tahu Kiran kemana? Kemana? Dia mau nikah. Rumah utama Lewis, pernikahan abad ini. Aku harus nonton siaran langsungnya nanti. Rumah utama Lewis, pernikahan abad ini. Sakit dia. Kiran, seumur hidupku,
Cuma kamu. Aku harus gimana? Kayaknya acting ini malah jadi kenyataan. Kiran! Kiran! Kali ini, kayaknya aku beneran kehilangan wanita yang paling kucintai. Mario tidur di sini diam-diam tiap malam. Aku harus bikin sedikit lebih nyaman. Kekanak-kanakan, pakai sandi segala. Lihat sedikit saja, pasti di hari ini tentang gebetannya. Aku penasaran wanita kayak gimana yang Mario suka dulu. Aku cuma iseng pakai ulang tahunku. Kenapa bisa kebuka? Bunga kesukaan dia, bunga matahari. Dia nggak tahu kalau dia itu bunga matahari paling cerah. Hari ini langit cerah, tapi langitku hujan karena wanitaku jatuh ke tangan orang lain. Wanitaku cedera cukup parah. Dia lupa beberapa masa lalunya. Bajingan itu dapat permata paling berharga, tapi nggak menghargainya. Cepat atau lambat, harus kukasih pelajaran. Sebelum itu, aku harus sembuhin Tia. Kiran dan Tia Pakai musik kesukaannya. debut. Hari ini, aku bisa ajak wanitaku ke taman bunga matahari. Aku bohong, bunga matahari itu nggak tumbuh sendiri. Aku yang tanam. Aku rawat dengan baik tiap tahunnya, supaya mereka mekar dengan bagus. Di dunia ini, kenapa begitu banyak kebetulan? Semua itu hasil dari kegigihan. Betapa beruntungnya aku. Sudah berjuang dapatin semua ini. Kiran, setelah selesai, kamu bisa tidur sekarang. Kenapa? Bodoh. Dasar bodoh. Kiran, jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku, Kiran. Yeshua, lihat ini. Pergi. Yang nggak berhubungan sama Kiran. Aku nggak mau dengar. Berhenti minum. Lihat ini. Ini kontrak kawin Kiran sama Mario. Susah buat dapetin ini. Pernikahan mereka palsu. Lihat. Benar. Ini tulisan Kiran. Bagus. Aku tahu. Kiran gak bakal nikah sama orang lain. Kiran tunggu aku. Kiran. Aku mau dengar. Dia panggil papa. Dia baru sebesar anggur sekarang. Gimana bisa panggil kamu papa? Bukannya cuma koin kontrak. Kenapa bisa punya anak? Kiran, kamu hebat. Enggak, Mario. Kamu nggak tahu aku khawatir banget sama anak ini. 5 tahun yang lalu, karena Yosua yang nggak bisa berenang, aku masuk ke air dingin terlalu lama. Dokter bilang, aku bakal susah buat hamil lagi. Ternyata Kiran yang selamatin aku waktu itu. Biar aku nggak khawatir, dia bilang Tia yang selamatin aku. Dan karena itu juga, dia nggak bisa punya anak. Setahun yang lalu, aku coba program hamil. Tapi dia malah selingkuh. Nggak ada pilihan selain aborsi.
Aku pikir gak bakal bisa punya anak lagi. Aku gak nyangka. Bayi kita ini masih pilih aku jadi mamanya. Kiran, aku salah. Benar-benar salah. Mau simpan di mana mukaku kalau ketemu? Tuai yang kamu tabur. Tuai yang kamu tabur. Kiran. Kiran. Udaranya dingin. Ayo kita masuk.